Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Teripin SPG, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Larangan 3, yang keempat selanjutnya adalah acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita buka acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Larangan 3. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya yang hadir di sini. Mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk acara diseminasi budaya positif yang akan nanti dipaparkan oleh CGP kita, Ibu Fatihah kita atau yang kita kenal dengan Bu Iha. Salawat serta salam mari kita selalu tujukan kepada Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang sudah dituntun ke jalan yang benar, jalan yang terang benderang, mendapatkan sahabatnya di hari yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, di mana yang namanya budaya, hasil budidaya manusia yang akan diterapkan oleh CGD kita, Ibu Iha, ini nanti akan dipaparkan apa saja namanya budaya, tapi budaya yang positif ya, yang akan diterapkan oleh sekolah kita nanti apa saja. Kemudian akan dipraktekkan juga sehingga otomatis nanti budaya ini menjadi budaya di sekolah kita ya. Oleh karena itu kepada beliau nanti apa pemikiran beliau kita, kemudian juga dari teman-temannya nanti mungkin akan memberikan masukan atau memberikan pendapat, solusi dan lain sebagainya. Ini nanti ditampung juga untuk diterapkan di sekolah kita. Oleh karena itu budaya positif ini apa saja nanti ya, mudah-mudahan CGP kita melihat ini bisa menerapkannya, dan teman-teman yang belum mendaftarkan sebagai CGP ini sebagai acuan juga sebagai contoh ya, untuk dikembangkan di sekolah kita utamanya. Kemudian bisa juga nanti teman-teman yang lain juga bisa mengembangkan di sekolah masing-masing. Oleh karena itu budaya positif ini ya sudah seyogyanya lah kita untuk menjadi budaya, artinya sebagai budaya yang positif yang menjadi kebiasaan kita ya. Mungkin itu sekedar mukadimah kita untuk mendengarkan pemaparan beliau CGP Ibu Iha. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebelumnya apabila pemaparan ini kurang pas atau kurang benar nanti Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Larang 3. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu kepada Ibu Fatihah Mufliha. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini.
waktunya untuk hadir dalam diseminasi budaya positif dalam tugas saya pendidikan guru penggerak angkatan 9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, latar belakang dari budaya positif itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menganggap bahwa guru itu adalah seorang petani. Seorang petani jika menginginkan padi atau tanamannya berkembang atau tumbuh dengan baik, harus ada beberapa yang harus dipikirkan. Yang pertama, harus memiliki tempat atau ladang yang bagus untuk ditanami sama tumbuhan. Sama aja dengan kita guru. Lingkungan yang baik atau ladang yang seperti petani itu, kalau lingkungan sekolah kita baik, lingkungan sekolah kita positif, otomatis warga sekolah juga ikut positif. Itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu tempat belajar murid biar supaya murid itu merasakan aman, nyaman. Kalau sudah merasa aman dan nyaman, otomatis murid itu dapat meningkatkan kompetensi mereka sendiri. Konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dahulu kita belajar di dalam kelas itu kan memakai teacher center. Jadi guru itu hanya memberikan informasi, mentransfer ilmu langsung ke siswanya. Jadi siswa itu nggak bisa nyari-nyari materi keluar, hanya guru yang menjadi satu-satunya cara siswa menerima materi. Tapi sekarang, kurikulum yang sekarang itu sudah berbeda. Semua pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Dan pembelajaran sekarang itu harus berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Ada yang tahu? Diferen, itu berarti artinya apa? Berbeda. Jadi berdiferensiasi itu pembelajaran yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap murid, setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Setiap anak itu unik. Jadi kita nggak bisa menyamakan si A dan si B. Oh, si A pintar, si B bodoh. Nggak bisa menyamakan seperti itu. Misal, oh si A pintar, ternyata olahraganya unggul, tapi dia matematika nol. Si B, dia matematika unggul, tapi olahraga nol. Mereka mempunyai keunikannya masing-masing. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh menyamakan semua peserta, karena setiap anak itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, mempunyai potensi, minat dan bakat tersendiri-sendiri. Jadi kita sebagai guru harus mengembangkan minat dan bakat mereka. Maka berawal dari pertama
masuk ke kelas, masuk pembelajaran, itu kita harus diawali dengan mengenali anak, mendiagnosa anak. Dengan cara apa? Ada asesmen. Bisa dengan asesmen mereka menggambarkan cita-cita mereka ke depannya, hobinya mereka apa, latar belakang di rumah apa. Dari semua itu bisa mempengaruhi pembelajaran. Karena setiap anak itu punya gaya belajarnya sendiri. Kalau misalnya contoh, saya misalnya ada guru menerangkan, belum tentu saya bisa paham guru itu menerangkan apa. Karena gaya belajar saya itu gak seperti itu. Si A mungkin kalau guru ceramah paham, si B nggak paham, ya karena mereka gaya belajarnya berbeda. Maka dari itu kita sebagai pendidik itu harus mengenali dulu anak kita masing-masing. Jadi kita bisa mengelola pembelajaran itu seperti kebutuhan mereka, bukan kebutuhan pendidik, tapi ke mereka. Karena kita pembelajarannya memakai berbasis murid. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dahulu kala, zaman pembelajaran yang dahulu, murid itu kan manut dengar hanya kata gurunya. Jadi guru itu mengontrol siswa, pokoknya kamu harus A, harus B, manut saja. Tapi sekarang nggak seperti itu. Lalu kalau ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif antara lain kayak bujukan, semisal kita membujuk anak, ayo berangkat sekolah. Nanti kalau kamu berangkat sekolah nilainya, bu guru kasih nilai yang baik. Itu mungkin karena ya anaknya mau, tapi kalau misal kita penguatan positif seperti itu terus, akan lama-lama itu anak menolak. Karena sudah itu nggak efektif lagi. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali itu akan efektif, tapi nanti selanjutnya itu sudah tidak efektif. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kalau kritik dan membuat rasa bersalah itu diomongkan dengan kata-kata yang halus. Misal walaupun halus, tapi sebenarnya dampaknya itu ke anak. Dia akan kayak merasa, aku manusia yang gagal, aku manusia yang buruk, karena dibuat merasa bersalah bahwa kamu salah melakukan ini, kamu salah, tanpa ada solusi dari mereka. Jadi anak itu dampaknya ke anak merasa aku gagal, aku buruk, gitu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya orang dewasa seperti kita setelah bujukan tidak mempan, adanya paksaan. Padahal kalau dipaksa enak dong, nggak enak. Dipaksa itu nggak enak. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu sudah tidak berlaku lagi untuk budaya sekarang. Perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Jadi untuk sekarang yang stimulus respon ini itu sudah tidak bisa dipakai karena kita tidak bisa memaksakan orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Tapi harusnya kita sendiri itu mengerti bahwa pandangan orang lain itu berbeda dengan kita. Kita juga harus menerima dan memahami pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Kalau dahulu itu kan anak salah bersalah,
Tapi enggak, sekarang itu enggak begitu. Kalau anak salah, itu juga ada, dia punya alasannya. Kenapa salah? Kenapa kamu terlambat? Pasti enggak ada alasannya. Bukan serta-merta kamu itu salah. Kalau sekarang itu enggak bisa seperti itu. Pasti ada alasannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau dahulu kita sebagai guru bisa mengontrol murid untuk ayo ikuti guru sana, ke sana. Sekarang itu tidak bisa. Karena yang bisa mengontrol kita hanya diri kita sendiri. Lanjut, pemaksaan ada pada saat perjumpaan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi yang saya bilang, kalau perjumpaan pertama gagal, lalu terakhir dipaksa. Tapi kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Kita itu harus berkolaborasi, berdiskusi, lalu menyepakati. Yang namanya kesepakatan kan, ya bisa si A dan si B itu sama-sama enak, sepakat. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan atau diapakan, itu namanya sepakat. Lalu model berpikir menangkan. Kalau teori kontrolnya, model berpikir menang-menang, atau dalam hal ini win-win solution. Maksudnya jadi guru nggak selamanya itu selalu menang. Walaupun misalnya siswa salah, nggak selamanya gurunya yang menang, nggak begitu. Siswa salah juga pasti ada alasannya. Maka dari itu kita sebagai guru itu mengajarkan atau memberikan solusi bareng-bareng. Ayo kita temukan solusinya bareng-bareng. Jadi nggak ada menang dan kalah, tapi adanya menang-menang. Disiplin positif. Mendengar kata disiplin yang ada di benak Bapak Ibu guru itu apa? Disiplin. Gimana Bapak? Sesuai aturan. Yang lain disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, ya disiplin. Kata Bapak sesuai aturan. Yang lain? Gimana Pak Nurul? Tata tertib bisa, terus tidak terlambat, itu disiplin bukan? Ya, tepat waktu. Nah, itu disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, tanpa hukuman dan hadiah. Saya semenjak ikut CDP baru tahu yang namanya pemberian penghargaan atau hadiah itu termasuk mempunyai dampak buruk kepada siswa. Kenapa? Ya siswa nanti ketergantungan. Nanti kalau misalnya nggak diberi hadiah, mereka malah berapa hadiah itu? Orang juara itu malah itu dampak buruk memberi penghargaan atau hadiah. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama adalah lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan sebagai berikut. Nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Contoh yang kedua yaitu keterampilan dalam hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri. Dalam nilai-nilai kebajikan, kita sekolah atau sebagai organisasi itu bisa memilih nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan sekolah kita. Kita maunya apa? Oh, anak-anak pengen mandiri, boleh pada mandiri. Oh, pengen murid-murid saya itu punya rasa bergotong royong, bisa kita pakai nilai-nilai kebajikan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu gimana? Manusia itu bertahan hidup dengan apa? Makan, minum, lalu istirahat. Rumah perlu nggak tuh? Perlu rumah. Itu bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, sandang, pangan, papan, betul. Yang gimana Pak? Orang dua utang Pak. Itu keinginan semua orang Pak. Sejak lahir sudah diberi utang. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini biasanya kadang ada, pernah nggak ibu mempunyai anak didik yang sekarang saja mempunyai kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima? Ada pasti ada. Satu dua pasti ada, satu atau dua. Kasihan. Di kelas 5 itu ada anak, itu dia caper, ya, iya, yang diperhatikan, nggak ada apa-apa, padahal kesinggol sedikit, nangis, nangisnya itu kayak kesinggol, kayak dijijik, nangisnya. Ya jadi itu kenapa mereka nangis? Mereka memerlukan kebutuhan dasar mereka, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Lalu lanjut, penguasaan. Anak ada nggak anak didik yang kalau semisal ikut lomba atau juara di kelas itu merasa juara, rasa bangga. Penguasaan itu perasaan bangga akan diri sendiri, itu penguasaan. Jadi pasti setiap anak didik mempunyai kebutuhan dasar. Kebebasan. Nah, di dalam kebebasan itu maksudnya bebas dalam memilih. Jadi misal kayak asik deh, kita senang itu. Mungkin kadang semisal bosan, anak kan kadang di kelas yang bosan, mau ibu guru boleh loh, kan bosan ya. Kadang anak-anak lah itu bisa boleh ya ngomong sama gurunya gitu deh. Atau bisa guru itu merubah situasi pembelajarannya supaya anak-anak yang tadinya bosan itu memiliki kayak, kadang ada anak yang harus bergerak aktif, nggak bisa diam. Itu pasti mereka butuh yang namanya kebebasan. Lalu kesenangan, senang ya guru. Kesenangan di sini berarti semisal anak didik, misal pada pembelajaran apa, ya benar. Kalau ada misal pembelajaran di kelas gitu, terus sama teman-temannya lagi buat, misal ada tugas dari guru, berhasil bareng-bareng sama temennya, itu mereka juga senang.
diterima sama temennya semua. Berkesemangat. Jadi setiap anak didik itu pasti punya kebutuhan dasar masing-masing. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus lebih jeli, harus lebih bisa memahami anak didik kita. Nah, ini ada contoh soal. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelitahan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi kalau dalam masalah ini kita harus melihat dulu alasannya Agus itu apa. Kalau misal alasannya Agus karena seneng bu, mulai bojake ngilang ekspresi bojake seneng puas. Jadi si Agus itu mempunyai ngajari. Si Agus ini berarti memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Alasan Agus memaksa makan siang anak kan ada beberapa. Misal pertama tadi alasan merebut makanan karena senang puas hilang temennya itu jerit nangis. Jadi si Agus itu kebutuhan dasarnya kesenangan. Terus kalau misal kebutuhan dasar Agus lapar, ternyata alasan Agus itu lapar. Berarti nggak sarapan. Berarti kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup. Karena di rumah tadi nggak makan. Nah ini jawabannya tadi. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, jadi kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia untuk melakukan hal yang baik. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidakberkenan. Contoh anak didik semisal, lah aku mau punya tugas cepat biar nggak dimarahi bu guru, biar nggak dihukum bu guru. Jadi motivasinya mereka itu biar tidak dimarahi. Makanya mereka mengumpulkan tugas dengan cepat. Jadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi itu motivasi yang dari luar. Kalau untuk dapat imbalan dari orang lain atau institusi, itu contohnya semisal aku mau mengumpulkan tugas yang cepat biar dipuji sama bu guru. Wah, si Agus hebat ya, ngumpulinnya paling cepat. Jadi si Agus ini mempunyai motivasi ekstrinsik. Motivasinya itu dari luar. Lanjut, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi intrinsik. Motivasi yang ada dalam diri.
Ini termasuk disiplin yang tadi ini. Jadi disiplin, tujuan disiplin positif itu supaya siswa dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, lalu bersifat satu arah, berubah hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, kalau dalam hukuman itu biasanya yang paling sering dilihat pasti ada hukuman fisik atau kalau enggak verbal yang dibawa. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu jadi kayak misal anak sudah tahu, sudah bisa lagi minumannya jatuh. Konsekuensinya anak itu apa? Bersihkan. Anak sudah tahu konsekuensinya. Next. Nah ini ada soal. Kita jawab bareng-bareng dulu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira yang soal pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, jawabannya disimpan dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Soal yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Maksudnya ini untuk tidak mengenakan sepatu, kurang nulisnya, seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kali ini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Oh, guru olahraga. Tapi pelajarannya PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Nurwin apa? Oh, Pak Didi katanya konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena? Oke, karena lari ada di dalam pelajaran. Coba benar nggak tadi yang kita jawab sesuai atau tidak? Nah, sudah sesuai semua ya Ibu ya. Berarti sudah paham. Bisa apa? Di luar otak. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ini sangat tidak sarankan kita memakai posisi kontrol penghukum. Karena apa? Berdampaknya itu sama murid itu bahaya, buruk. Kenapa? Anak itu kalau dihukum terus nanti lama-kelamaan akan dendam, kebal, terus dendam, terus orang umpan bener. Makanya ini tidak disarankan untuk dipakai untuk posisi kontrol.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini juga tidak boleh timbul. Kenapa? Iya. Padahal pembuat rasa bersalah itu biasanya ngomongnya kita itu lirih, lembut, tapi kata-katanya nusuk, nyelakit. Ini tidak boleh. Soalnya dampaknya ke anak apa? Anak tidak percaya diri. Anak akan merasa dirinya gagal, merasa dirinya buruk. Iya, terasing. Iya, benar. Makanya tidak boleh, tidak disarankan. Lalu posisi kontrol guru yang selanjutnya adalah teman. Teman itu boleh disarankan. Kita sebagai guru itu menjadi teman murid kita. Tapi ternyata menjadi posisi kontrol teman juga ada dampaknya. Dampaknya tidak baik. Kenapa? Anak didik nantinya akan tergantung pada kita. Jadi kalau misal di Bu Guru Iha orang makan, orang gelem ya diulang guru lain. Kayaknya kalau Bu Guru Iha baik. Itu nanti anaknya malah tidak mandiri. Jadi misal dimarahin sama guru lain kayak kudu Bu Guru Iha ingin. Gak boleh. Malah menurutnya ini gak bisa sakaranya gak bisa. Itu teman boleh, itu boleh kan, tapi dampaknya yang gak baik. Lalu lanjut pemantau. Nah, kayak CCTV. Pemantau itu kayak CCTV. Jadi anak akan nurut jika ada gurunya. Dia akan mengikuti peraturan apa yang ada di kelas jika ada gurunya. Tapi kalau gurunya nggak ada, gimana? Ya ambiar. Gurunya nggak ada, melakukan kesalahan. Itu pemantau. Baik, diperbolehkan, tapi ya itu dampaknya. Nah, dari posisi kontrol guru ini yang paling baik itu sebagai manajer. Karena di dalam manajer ini kita bersama siswa sama-sama berdiskusi, mencari solusi yang terbaik untuk siswa, dan siswa sendiri yang mencari solusinya, mempercayai keyakinannya. Jadi dalam posisi manajer ini, siswa memperkuat karakter mereka. Ada video, nah diperhatikan dulu Ibu, video contoh posisi kontrol. Penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Posisi pembunuh. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan analisis kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang yang gagal, memandang dulu dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi, jadi biar usaha kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7-an. Sekarang udah jam 7. Jadi sekarang masih gitu. Maaf Bu. Tinggal iya sih, itu beres Yang namanya sekolah yang mana yang bisa lihat kan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba menggunakan alas saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi sudah menonton video contoh-contoh tentang posisi kontrol. Sekarang kita untuk mengetahui pemahaman dari Bapak Ibu tentang posisi kontrol, kita coba jawab. Posisi kontrol, apakah aku? Coba yang nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Tadi kan merasa pembuat merasa bersalah. Betul atau tidak? Coba. Iya, betul sekali. Saya tidak sekali gerakan soal yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ya? Posisi kontrol yang mana ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada lagi ada 5. Pemburu, pemantau, posisi buat rasa bersalah, teman atau manajer. Yang mana kira-kira?
Itu kira-kira teman, coba. Betul sudah teman, hebat. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa ya? Teman, pemantau, manajer, teman, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum, apa? Kira-kira? Kenapa Bapak? Manajer, kata Bapak manajer, Pak Nurmin, manajer, yang lain barangkali mau berpendapat? Pemantau, apa pembuat rasa bersalah? Pemantau, coba. Jawabannya Pak Nurmin atau Bapak? Cara guru penggerak angkatan 10 hebat. Soal yang kelima, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ini kira-kira posisi kontrol yang mana, Bapak? Manajer. Manajer Bapak, ini. Coba kita buktikan. Betul kan manajer? Nah, betul sekali. Lalu yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah. Yang lain? Ya, betul setuju. Pembuat rasa bersalah. Coba. Ternyata perlu. Karena kamu selalu yang paling terakhir. Kan saya rasa nyakiti. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya kata-kata saya kecewa sekali sama kamu. Nanti saya dimarahin sama bapak kalau kamu seperti ini terus. Itu pembuat rasa bersalah. Next. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira Bapak? Keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Kata Bapak Pergin, karena disepakati bersama. Jadi kalau peraturan itu hanya satu kata saja di bawah, cuma dari pihak guru. Contohnya seperti misal kita kalau mengendarakan motor pakai helm apa tidak? Pakai ya. Itu peraturannya harus memakai helm. Kalau tidak memakai helm, kena sanksi. Itu peraturan. Tapi biasanya peraturan itu untuk dilanggar. Tapi kalau kita meyakini bahwa oh iya memakai helm itu biar apa? Kita aman. Kalau misal jatuh nggak langsung bentur kepalanya karena kita terlindungi dengan helm. Itu kalau keyakinan. Kalau kita sudah meyakini, otomatis dengan sendirinya kita menyadari tanpa ada peraturan pun kita sudah meyakini dari dalam hati. Itu keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Benar tadi kata Bapak, kesepakatan kelas. Jadi kalau untuk membuat keyakinan kelas, kita di kelas bersama-sama dengan murid kita itu mengajukan, menyepakati kira-kira kita mau menyepakati peraturannya apa. Setelah sudah disepakati, kita rubah kesepakatan itu memakai kalimat yang positif. Terus kita cari nilai kebajikan yang ingin kita capai itu apa. Dan setelah itu semua baru kita memakai keyakinan kelas kita dengan satu kalimat saja. Semisal menghargai diri sendiri, udah segitu saja. Biar mudah diingat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini ada hubungannya dengan posisi kontrol yang manajer. Jadi kalau kita memakai posisi kontrol manajer, kita menyelesaikan masalah harus dengan menggunakan segitiga restitusi.
restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Dalam segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas, yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang pertama, kalau misal ada anak melakukan kesalahan, kita harus menanyakan dulu, kamu kenapa? Kenapa kamu dulu pernah? Jadi anak itu supaya tidak merasa aku sendiri yang melakukannya, aku yang paling buruk, biar anak tidak merasa seperti itu. Dibilang aja, semua manusia itu tidak sempurna. Gak apa-apa kalau melakukan kesalahan. Yang penting kamu tahu untuk memperbaikinya. Lanjut Bu. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tadi kan kita sudah keyakinan kelas, kita tanyakan aja ke murid, kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak kamu pakai? Kalau bisa murid jawab, menghargai diri sendiri Bu, oh iya. Lalu langkah selanjutnya kamu apa? Ditanyakan. Jadi kita itu hanya memancing supaya anak mencari solusinya sendiri. Dia meyakini keyakinannya sendiri. Jadi kita bukan kita yang memberi solusi, tapi biar anak sendiri yang memunculkan solusinya itu, supaya menguatkan karakter mereka. Ya, nonton video lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau mengalami saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih berhebat lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang lucu. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan. 3. Rencana masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki
Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berbeda. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih. Selesai Ibu pemaparan dari saya. Kira-kira refleksi hari ini, tadi yang telah saya sampaikan apa saja nih Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Bapak Ibu yang saya hormati, menurut rangkuman saya, mungkin rangkuman Bapak Ibu beda-beda ya. Ini yang pertama tentang pembelajaran yang sekarang ini bersifat bukan guru sentris, berpusat pada guru, tetapi adalah berpusat pada anak. Ya. Sehingga kita mengadakan pembelajaran bukan kita memberikan informasi, akan tetapi kita menggali informasi dari anak. Ya. Sini sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua tentang teori belajar, teori perkembangan, teori kecerdasan, teori kematangan dan lain sebagainya. Di mana di dalam teori-teori ini, ya, ini berbagai macam teori. Yang pertama dulu kecerdasan hanya pada IQ. Ya, sekarang ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan kinetik, ada kecerdasan linguistik. Contoh misalnya sebagai guru olahraga ini melatih kecerdasan kinetik, artinya kecerdasan skill. Ya, contoh Ronaldo ini mungkin dengan kecerdasan IQ-nya itu ya sederhana. Mengapa? Skill-nya itu begitu baik. Itu yang perlu kita asah. Kemudian para presenter, pelawak dan lain sebagainya itu juga punya kecerdasan tersendiri, yaitu kecerdasan linguistik bahasa. Ya, itu. Jadi masing-masing punya kecerdasan sendiri-sendiri. Tadi sudah dijelaskan tentang perkembangan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Ini mungkin bisa diterapkan pada kita masing-masing ya, supaya kita itu sebagai guru jangan berpihak pada apa ya. Inilah yang solusi sebagai manajer. Nah, tadi sudah dijelaskan di video juga ditambahkan Bu Ira. Mungkin itu ringkasan saja. Mungkin ada yang ditambah ya, Bapak Ibu, monggo. Ada yang menambahkan? Terima kasih Bunda. Saya mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ira tentang diseminasi budaya positif. Dan memang betul pembelajaran dahulu dan pembelajaran sekarang itu berbeda. Contoh pembelajaran dahulu gurunya itu saya juga merasakan ya, teman-teman lain juga merasakan galak-galak. Tapi ternyata siswa dahulu dengan siswa sekarang berbeda. Walaupun galak, tapi nurut-nurut, pinter-pinter. Kalau sekarang walaupun gurunya gak galak, coba siswanya. Makanya di penerapan pembelajaran sekarang ini menerapkan adab, bukan hanya ilmunya. Itu mungkin karena perubahan seperti itu akhirnya dirubah, bukan hanya ilmu yang diajarkan, tapi karakternya yang dibentuk yang sangat sulit sekali. Itu tadi kasus-kasus yang kita sudah
menyaksikan ada guru yang dilaporkan oleh wali muridnya karena nggak mengikuti sholat. Nah itu kan salah, itu kan bentuk pembelajaran atau budaya positif yang ada di sekolah tersebut. Tetapi ada orang tua yang nggak mendukung. Untuk itu saya mengusulkan kepada beberapa sekolah, kiranya kita juga perlu memberikan sosialisasi kepada wali murid kita, khususnya SD Larangan 3, tentang budaya positif seperti ini, tentang keyakinan keras, tentang segitiga restitusi. Ini istilahnya ilmu parenting, Bapak. Itu pendapat saya. Untuk langkah kita selanjutnya, melangkah ke depan, biar orang tua itu tahu bahwa kita perlu menerapkan hal seperti ini agar tidak ada masalah-masalah yang timbul yang nantinya akan kita ke depannya. Dan ya kayak kasus kemarin di kelas saya sendiri, itu juga termasuk bukti orang tua kurang tahu dengan yang namanya keyakinan keras. Dan untuk itu sudah kiranya itu juga dimasukkan dalam program berikutnya untuk kepala sekolah agar orang tua tahu bahwa ilmu parenting itu penting biar menunjang pendidikan di sekolah kita ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru Neneng dan Bapak Pemimpin. Perlu benar sekali sosialisasi budaya positif di sekolah. Yang namanya budaya positif itu akan sukses, akan berhasil jika kolaborasi antar warga sekolah itu terjalin dengan baik. Jika kalau salah satunya itu tidak bisa berkolaborasi, ya budaya positif tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin untuk kedepannya, untuk di sekolah kita dapat memperbaiki lagi budaya positif, dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara diseminasi budaya positif. Kita tutup acara hari ini yang terakhir yaitu penutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf apabila dari saya pembawa acara ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.